Baik pemirsa, Anda masih kembali bersama kami dan masih bersama perempuan yang selalu menginspirasi khususnya bagi saya. Karena kita kenal udah berapa tahun ya Mbak Ana? Ya 4 tahunan 2016. kayak. Ya, 4 tahun ya. Dan sejak 6 tahun ini merupakan sosok yang istimewa bagi saya. Dan istimewanya sekali kita jauh sekali sekarang ya. Jadi komunikasi ya setahun sekali mungkin. Gimana update di sana? Gimana update di sana? Mbak Ana mungkin sering mengetahui berita-berita di sini, tahu sendiri Indonesia kondisinya seperti apa. Saya pengen tahu update kalau di sana seperti apa. Bicara tentang situasi kehidupan di sini terkait pandemik ya COVID-19. Sebenarnya tempat saya tinggal ini provinsi paling utara di Thailand, berbatasan langsung dengan Myanmar. Itu pada saat first wave di awal tahun itu kita termasuk salah satu yang paling aman dengan total case positif yang didapati sekitar 9 orang dan semuanya sudah sembuh. Dan itu setelah itu prosesnya cukup cepat. Kita juga mengikuti protokol kesehatan dan juga lockdown seperti yang diterapkan pemerintah di awal tahun, tapi kemudian semenjak pertengahan tahun bahkan beberapa bulan terakhir kita sudah kayak merasa kembali seperti sedia kala gitu ya, kehidupan kita sudah normal seperti sedia kala, semua sistem perekonomian, semua aktivitas masyarakat semuanya sudah hampir kembali seperti semula. Pulih ya. Tetapi ada tetapinya. Aku baru mau ngomong alhamdulillah loh dari tadi. Ada tetapinya ternyata. Baru saja minggu lalu di sini tepatnya di Chiang Rai nama provinsinya, di bagian utara ini kami mengalami second wave karena terdapat beberapa lonjakan kasus baru didapati dari negara kita. Jadi ada beberapa warga negara Thailand yang melintasi batas Myanmar tanpa melalui karantina. Jadi mereka jadi terdapat kasus seperti ini sehingga sekarang provinsi Chiang Rai menjadi salah satu yang memiliki angka COVID tertinggi pada saat ini. Tertinggi di sini memang beda ya. Dengan di sini sekarang. Iya. Itu menjelaskan semua. 32 ya. Kalau saya tidak salah hari ini 30-an. 30-an yang positif. Itu dan itu kasus barunya ditemukan sudah dari lokasi Cina sehingga ada lokal transmission atau penularan di wilayah ini semuanya dari negara Cina. Kalau boleh tahu Mbak Ana, ketika ada kondisi seperti itu tindakan pemerintah seperti apa, lalu masyarakatnya seperti apa? Penasaran. Ya. Nah itu yang menarik, dari sejak pertama kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah Thailand sangat kooperatif, sangat memiliki tindakan yang cepat, efektif dan efisien, bisa saya katakan begitu. Mereka juga memang ada pesan yang kita tangkap bahwa pemerintah terkesan mereka terlalu dilebih-lebihkan mungkin responnya. Tapi justru dalam kondisi atau dalam hal menyikapi pandemik seperti ini, kebijakan-kebijakan seperti itulah yang justru dibutuhkan. Karena masyarakat juga secara proaktif mengikuti kebijakan-kebijakan dan saran-saran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat aware dan mengikuti. Ya betul. Kayak sekarang saja misalnya karena di tempat saya sini mengalami lonjakan kasusnya. Contohnya misalnya pemerintah daerah menerapkan yang namanya kalau di Indonesia kerja bakti bersama, kerja bakti besar-besaran misalnya, big cleaning day begitu. Nah itu semua orang berpartisipasi. Kemudian ketika keluar rumah menggunakan masker, itu semuanya menggunakan masker. Jadi memang protokolnya efektif dilakukan dan juga
masyarakat responnya proaktif. Jadi menurut saya itu yang membuat Oke, angka COVID oke. 19 kasusnya di Thailand lumayan kecil. Dan satu lagi, Mhm, mhm. menurut pandangan saya juga karena pemerintah sudah memiliki infrastruktur kesehatan yang memadai. Mhm, 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 mhm. Jadi mereka memiliki sistem yang sudah terintegrasi. Nah, itu ya yang bikin semua lebih cepat tertangani dan lebih pas atau efektif efisien kalau bahasanya Mbak Ana tadi. Iya, selama di sana dari 2017 ya Mbak Ana ya. Dari 2017 hingga saat ini sudah pernah pulang berapa kali atau belum pernah sama sekali? Oh, sudah tahun pertama itu saya masih warawiri ke Indonesia. Oke, oke. Tapi semenjak sudah mengambil pekerjaan ini memang tidak terlalu frequent, tahun sekali atau kadang keluarga yang titip ke sini. Oh, senang ya. Apa sih tentang Indonesia yang menurut Mbak Ana tuh membanggakan sekali ketika Mbak Ana di sana sebagai orang Indonesia? Beberapa simbol budaya ya, mungkin Hmm. seperti ketika saya memakai batik, orang langsung aware, oh ini batik Oke, dari oke. Indonesia, ya. Tapi mungkin kalau dari misal saya lagi di tempat umum, orang tidak secara otomatis mengetahui kalau saya orang Indonesia. Jadi Oke, oke. ya saya nggak tahu mungkin fitur muka saya seperti Wah, itu adanya. agak inilah ya blasteran, Ya, ya ya jadi Mesir pasti gitu orang ya, Turki menyebut Mesir saya. gitu ya. I don't know. Jadi orang-orang sering salah menganggap saya dari negara lain. Tapi kemudian ketika saya berusaha bicara bahasa Thai, kemudian, oh ya, Oke, oke. Gimana sih adaptasi dengan teman-teman yang berada di Thailand? untuk kehidupan sehari-hari di sini memang ini adalah hal bahasa ya. Penggunaan bahasa Inggris memang rasa nyaman ketika dalam ruang lingkup kampus saja. Oke, oke. Tapi ketika sudah di luar, memang mau tidak mau kita sebagai pendatang, let's say, yang harus adjust, harus tinggal dengan situasi masyarakat tempat. Jadi ya mayoritas memang menggunakan bahasa Thai. Dan di Thai-nya, kalau kita bandingkan dengan Bangkok, sedikit lebih pelan. Jadi itu yang memudahkan kita orang asing berusaha memahami dan belajar bahasa. Oke. Iya ya. Kalau di film-film itu kan kebanyakan Bangkok ya Mbak Ana ya. Iya, mereka lebih dari kota dari. Oke. Butuh berapa lama Mbak Ana mampu menguasai bahasa? Kalau menguasai bahasa Thailand sampai sekarang pun saya belum menguasai. Tetapi artinya untuk keperluan kehidupan sehari-hari berkomunikasi ringan gitu ya? Ya, berkomunikasi ringan seperti dengan sekitar, misalnya kita belanja, kita pergian kemana-mana, itu ya sudah cukup bisa. Ya, sudah bisa berkomunikasi. Itu yang penting ya Mbak ya untuk survive di sana. Untuk survive saja. Bahasa aku juga gitu. Kita sudah sifatnya bahasa resmi, speech, meeting, nah itu saya mulai harus berpikir untuk memahaminya. Oke, menarik sekali Mbak Ana, dan sekarang aktivitasnya lebih disibukkan di lingkungan kampus tentu saja ya, maksudnya mengajar begitu. Nah ini menarik sekali, nanti kita bisa berbagi cerita pengalaman Mbak Ana dan juga seperti apa kesempatan bekerja di Thailand khususnya. Kita kembali sesaat lagi, jangan beralih dari tempat duduk Anda.